Selamat datang di channel saya IMS Jaya Study Room. Bersama saya Imade Sumertajaya. Pada kali ini kita akan membahas topik terkait dengan pendugaan parameter dua populasi. Oke, untuk topik kali ini kita akan membagi pokok bahasan kita menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama terkait dengan rata-rata populasi untuk kasus sampel yang berpasangan atau saling berhubungan satu sama lain. Kemudian yang kedua itu adalah rata-rata populasi untuk kasus sampel yang saling bebas. Kemudian yang ketiga kita akan berbicara juga tentang proporsi populasi. Dan yang keempat kita akan berbicara juga tentang ragam populasi atau varian populasi. Dari keempat topik ini, pada sesi pertama kita hanya akan berbicara tentang rata-rata populasi, baik untuk kasus sampel berpasangan maupun sampel yang saling bebas. Nah, tentunya yang perlu kita pahami dulu sebelum masuk pada isi materi selengkapnya, kita perlu tahu apa beda antara sampel berpasangan dengan sampel yang saling bebas. Nah, tentunya sesuai dengan namanya, sampel berpasangan. Berarti pengambilan sampel pertama dari suatu populasi itu saling berhubungan dengan bagaimana sampel kedua diambil dari populasi yang lain. Nah, tentunya yang menjadi kunci di situ adalah pasangan. Jadi harus ada pengikat antara objek yang dipilih di sampel 1 dengan objek yang dipilih di sampel 2. Nah, tentunya pengikatnya ini bisa objeknya sama, cuman dibedakan di sampel 1 adalah objek sebelum percobaan itu dilakukan. Kemudian objek 1 di sampel 2 adalah objek yang sama tetapi setelah percobaan itu dilakukan, sehingga sering juga disebutnya ini adalah percobaan before after, sebelum dan sesudah. Nah, ini tentunya contohnya banyak yang terkait dengan kasus before after ini. Misalnya suatu lembaga mau membuat suatu training atau melaksanakan suatu training tentang suatu hal. Nah, untuk mengevaluasi efektif atau tidaknya training yang dilakukan, biasanya dilakukan pengujian, uji sebelum training dilakukan dan pengujian setelah training dilakukan. Nah, sehingga nilai pengetahuan atau nilai kemampuan sebelum dan sesudah ini disebut sebagai kasus berpasangan. Kenapa? Karena nilai sebelum dan sesudah itu diukur dari objek yang sama. Jadi pasangannya itu adalah objek yang sama. Tetapi dalam kasus-kasus lain nanti bisa juga kasus berpasangan ini dipasangkan oleh waktu. Waktu pengamatannya sama. Kemudian bisa juga dipasangkan oleh lokasi pengamatannya dilakukan sama. Nah, kemudian untuk kasus saling bebas, berarti sesuai dengan namanya juga bahwa pengambilan atau pemilihan objek-objek pada sampel pertama tidak ada hubungannya dengan bagaimana sampel-sampel dipilih di objek 2.
Misalnya sebagai contoh, kita ingin memperbandingkan bagaimana kondisi ekonomi masyarakat DKI Jakarta dengan kondisi ekonomi masyarakat Jawa Barat misalnya. Nah, dalam kasus ini untuk mengetahui kondisi ekonomi masyarakat Jakarta maupun Jawa Barat itu bisa diambil sampel yang saling bebas. Nah, tapi tentunya pada waktu yang sama. Misalnya diambil di Jakarta diambil 100 rumah tangga, sedangkan di Jawa Barat diambil 200 rumah tangga. Nah, kemudian masing-masing didata bagaimana kondisi ekonominya. Nah, kemudian baru diperbandingkan. Nah, itu yang disebutnya sebagai pengambilan sampel saling bebas. Kenapa? Karena pemilihan rumah tangga di DKI Jakarta itu tidak ada hubungannya dengan bagaimana pemilihan rumah tangga di Jawa Barat. Oke, kita masuk pada kasus yang pertama. Kasus menduga rata-rata populasi untuk kasus yang berpasangan. Independent sample atau ada juga nyebutnya fair sampel. Oke, untuk kasus sampel berpasangan, karena dia di setiap objeknya itu berpasangan antara sampel 1 dengan sampel 2, maka kita bisa menghitung langsung berapa perbedaan antara nilai sampel 1 dengan sampel 2. Nah, ini bisa kita lakukan kalau dia pasangan. Jadi kalau pasangan tadi objek sebelum dan sesudah, berarti bedanya bisa dihitung langsung per setiap pasangan atau untuk setiap pasangan. Ini nilai bedanya itu dinotasikan dengan DI, sedangkan ini kemudian bisa dihitung dari nilai pengamatan pada sampel 1 objek ke I dikurangi dengan nilai pengamatan sampel 2 untuk objek yang ke I. Nah, tentunya ini dengan cara seperti ini diharapkan bisa mengurangi keragaman antar respon di masing-masing objek sampel, keragaman X dan keragaman Y gitu. Jadi kita sudah langsung berbicara di keragaman D. Nah, asumsi yang kita gunakan bahwa kedua populasi itu mengikuti distribusi normal. Nah, bagaimana kita menduga beda rata-rata populasi untuk kasus berpasangan ini? Nah, fokus perhatian kita adalah pada besaran D, artinya perbedaan pengamatan untuk setiap objek. Nah, berarti kita akan punya sederetan nilai D, D1, D2, D3 sampai Dn. Nah, kemudian mencari penduga titik dari beda kedua populasi sebelum dan populasi sesudah, itu kita bisa duga dengan menggunakan D rata-rata. Nah, D rata-rata ini tentunya ini mudah dihitung, tinggal jumlahkan seluruh nilai beda, nilai D untuk objek 1 sampai objek ke N, dibagi dengan banyaknya pasangan, yaitu N. Nah, kemudian standar deviasinya berarti
dalam konteks ini standar deviasi yang kita cari bukan standar deviasi untuk X, bukan standar deviasi untuk Y, tetapi kita berbicara standar deviasi untuk D. Berarti kita udah dianggap sekarang hanya berhadapan dengan berubah acak D. Nah, berarti kita hitung seperti biasa tapi berbasis pada nilai D. Nah, menghitung standar deviasi tinggal hitung deviasi dari setiap D terhadap rata-ratanya, dikuadratkan, dijumlahkan, kemudian dibagi dengan N-1, kemudian diakarkan. Nah, sehingga membuat selang kepercayaan untuk beda rata-rata populasi, atau dalam konteks ini kita bukan berbicara beda rata-rata tapi rata-rata beda, karena berbeda maksudnya antara rata-rata dari nilai beda itu dengan beda rata-rata. Oke, selang kepercayaan untuk rata-rata beda populasi itu seperti strategi kita sebelumnya waktu kasus satu populasi, hitung penduga titiknya, kemudian kita kurangi dengan margin of error, kemudian batas atasnya D rata-rata ditambahkan dengan margin of error. Nah, margin of error di sini kita dekati dengan menggunakan faktor reliability-nya itu mengikuti menggunakan sebaran T student. Kita tidak menggunakan pendekatan Z di sini gitu. Nah, kemudian untuk standar errornya itu dihitung dari standar deviasi dari D dibagi dengan akar per N. Nah, margin of errornya tadi berarti itu yang bagian atau komponen yang menjadi faktor toleransi ke kiri dan ke kanan dari penduga titik, yaitu T pada derajat bebas N-1 dengan taraf nyata alfa per 2 dikalikan SD per akar N. Nah, T tadi diambil dari sebaran T student. Nah, ini tidak berbeda dengan pendekatan di kasus satu populasi sebelumnya. Oke, sebagai ilustrasi, ini ada satu program penurunan berat badan. Biasanya ditawarkan oleh banyak lembaga-lembaga kesegaran jasmani, itu menawarkan berbagai paket program untuk menurunkan berat badan. Oke, sebagai gambaran peserta program ada 6 orang. Nah, kemudian dari ke-6 orang ini dicatat berat badan sebelum program itu dilakukan dan berat badan setelah program itu dilakukan. Nah, orang pertama berat sebelumnya 136, setelahnya 125, dan seterusnya. Nah, dari gambaran data ini maka kita bisa menghitung bedanya. Nah, bedanya dalam konteks ini seberapa besar penurunan berat badan sebelum dengan sesudah. Orang pertama berat badan sebelumnya 136, setelah ikut program 125. Jadi di sini nilai bedanya itu ada 11. Berarti maknanya di sini itu adalah setelah ikut program terjadi penurunan berat badan sebesar 11 satuan. Demikian juga itu dihitung untuk semua peserta. Nah, kalau ada nilai min seperti begini, sebelumnya 138, tapi setelah
ikut program menjadi 140. Justru di sini berarti terjadi bukan penurunan, malah terjadi kenaikan sebesar 2 kg. Nah, dalam menghitung nilai beda ini, besaran yang kita peroleh tidak diabsolutkan. Yang positif tetap positif, yang negatif tetap ditulis negatif. Nah, berdasarkan data ini kita dapat nilai D-nya itu sebesar 7. Apa makna 7 di sini? Berarti kita bisa mengatakan secara rata-rata jika ikut program yang ditawarkan ini, maka diduga besarnya penurunan berat badan itu sebesar 7 satuan dengan standar deviasi sebesar 4,82. Oke, kemudian untuk membuat selang kepercayaan, rata-rata dari beda populasi, atau dalam konteks ini rata-rata penurunan berat badan, itu bisa kita lakukan seperti ini. Berarti di rata-rata dikurangi dengan margin of error-nya, kemudian batas atasnya rata-rata ditambah dengan margin of error-nya. Nah, di sini diperoleh selang kepercayaan 95%. Itu diduga beda rata-rata beda kedua populasi itu berkisar antara minus 194 sampai 1206. Jadi di sini sebenarnya nilai 0 itu ada di dalam selang ini. Berarti kalau demikian bisa dong kita mengatakan kalau demikian sebenarnya program tersebut itu tidak memberikan dampak terhadap penurunan berat badan. Itu kita yakini 95%. Kenapa? Karena program itu bisa menghasilkan berat badan yang justru malah naik, tetapi memang ada sebagian besar bisa turun gitu. Tapi dalam konteks ini, karena selang yang kita percaya atau nilai yang kita percaya berada antara min 194 sampai 12,06, sehingga 0 itu tercover di dalam ini. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa ya berarti program itu tidak memiliki dampak terhadap penurunan berat badan dengan keyakinan 95%. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada kasus pendugaan rata-rata populasi untuk kasus sampel yang saling bebas. Nah, untuk kasus sampel saling bebas, nah berarti fokus kajian kita bukan rata-rata dari beda, tetapi yang bisa kita lakukan hanya mencari beda rata-rata antara populasi 1 dengan populasi 2. Tapi pada kasus berpasangan sebelumnya kita bercerita karena ada pasangan untuk setiap objek sampel, berarti yang kita bisa menghitung langsung beda antara kedua populasi di setiap pasangan sampel. Jadi yang kita duga itu adalah rata-rata beda. Tapi kalau di sini yang kita hitung adalah beda rata-rata populasi 1 dengan 2, atau mu X dikurangi mu Y. Mu X sebagai rata-rata populasi 1, sedangkan mu Y sebagai rata-rata dari populasi yang kedua. Nah, penduga titik untuk kasus
ini itu diduga dengan rata-rata sampel 1 dikurangi rata-rata sampel 2. Itulah penduga titik dari mu X dikurangi mu Y. Dan kita yakini bahwa X rata-rata dikurangi Y rata-rata itu akan bersifat, yang pertama tak berbias, yang kedua dia bersifat konsisten, kemudian yang ketiga dia bersifat efisien. Nah, untuk membuat selang kepercayaan untuk kasus 2 sampel saling bebas ini, ada beberapa jenis yang akan ada beberapa karakteristik yang akan kita bahas. Yang pertama, bagaimana kalau ragam dari populasi 1 dan populasi 2 diketahui. Nah, ini menghitung selang kepercayaan kita bisa dekati dengan menggunakan sebaran normal. Sedangkan untuk yang kasus yang kedua, bagaimana kalau ragam populasinya tidak diketahui, ragam X tidak diketahui, ragam dari Y tidak diketahui. Nah, ini biasanya kita menggunakan 2 asumsi. Kalau keduanya ini tidak kita ketahui, maka kita bisa menduga apakah keduanya ini sama. Kalau dia sama, itulah yang disebutnya sebagai bahwa varian dari kedua populasi homogen. Tapi bisa juga terjadi bahwa kedua ragam yang tidak kita ketahui ini besarannya berbeda, unequal varian. Nah, berarti ini disebutnya kondisi kedua populasinya itu heterogen. Nah, untuk kedua kasus ini kita akan dekati dengan sebaran T-student. Oke, kita masuk yang pertama, bagaimana kalau ragam kedua populasi diketahui. Nah, yang pertama kita pegang dulu asumsi bahwa sampel yang kita ambil adalah diambil dari secara independen. Contoh acak yang saling bebas satu sama lain. Kemudian asumsi yang kedua yang kita pegang bahwa populasinya mengikuti distribusi normal. Dan yang ketiga, varian populasinya diketahui. Nah, pada saat ragam populasi diketahui, maka varian dari X rata-rata dikurangi Y rata-rata itu bisa dihitung langsung menggunakan varian populasi masing-masing. Itu varian populasi X dibagi dengan ukuran sampelnya, varian populasi Y dibagi ukuran sampelnya, dijumlahkan. Nah, maka ini disebutnya sebagai varian error dari X rata-rata dikurangi Y rata-rata. Dan dalam kasus ini berarti perubahan acak Z, Z-nya kita bisa dilihat bentuknya seperti ini. Penduga titik dikurangi dengan parameter dibagi dengan akar dari varian error. Akar dari varian error ini disebutnya sebagai standar error. Dan ini mengikuti distribusi normal baku atau standardized normal distribution. Nah, sehingga selang kepercayaannya itu bisa dihitung atau kita bisa buat seperti ini. Yang pertama, penduga titiknya, nah ini sebagai batas bawah, penduga titik dikurangi dengan margin of error. Nah, perhatikan di sini margin of error itu komponennya sama seperti kasus sebelumnya, ada faktor reliability faktornya, itu tergantung dari Z-nya, kemudian dikalikan dengan standar error. Nah, batas atasnya penduga titik ditambah dengan nilai Z-nya dikalikan standar of error.
Inilah yang disebut sebagai selang kepercayaan untuk beda rata-rata populasi 1 dengan populasi 2. Pada level kepercayaan atau level of confidence-nya itu sebesar alpha, 1 min alpha kali 100%. Nah, kemudian untuk yang kasus berikutnya, bagaimana kalau ragam populasinya tidak diketahui? Nah, kemudian dengan asumsi bahwa kedua populasi itu dalam kondisi homogen atau variannya sama. Nah, jadi untuk kasus ini kita harus memegang asumsi bahwa sampel yang kita hadapi itu diambil secara acak dan saling bebas satu sama lain. Populasinya normal, variannya sama. Nah, dalam kasus ini berarti kalau dia variannya sama, maka kita perlu mencari varian gabungan. Gabungan dari varian populasi 1 dengan varian populasi 2. Itu disebutnya sebagai pool varian. Nah, dalam kasus ini, pool varian ini, kita akan memberikan notasi baru dengan notasi sigma kuadrat saja. Berarti standar deviasinya kita akan tulis sebagai sigma tanpa indeks X maupun Y. Kenapa demikian? Karena kita mengatakan atau mengasumsikan bahwa varian dari kedua populasi itu sama. Nah, kemudian pendekatan yang akan kita gunakan untuk membuat selang kepercayaan, kita menggunakan sebaran T student, bukan menggunakan sebaran normal. Memang bisa untuk kasus N yang besar, itu kita bisa juga aproksimasi dengan Z, dengan sebaran normal. Nah, derajat bebas dari sebaran T yang akan kita gunakan dalam kasus ini, itu adalah derajat bebasnya NX ditambah NY dikurangi 2. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari derajat bebas dari sampel 1, berarti NX kurang 1, ditambah dengan derajat bebas dari sampel 2, NY kurang 1. Jadi kalau digabungkan menjadi NX ditambah NY kurangi 2. Nah, kemudian bagaimana kita menduga besaran sigma tadi atau full varian tadi? Nah, itu bisa kita duga dengan menggunakan atau menggabungkan antara keragaman dari sampel 1 dan keragaman dari sampel 2. Caranya gimana? Nih, seperti ini. Sigma itu diduga dengan sigma kuadrat itu diduga dengan SP kuadrat. P ini singkatan dari pool. S ini varian sampel. Nah, ini dihitung dengan derajat bebas dari sampel 1 dikalikan ragamnya ditambah derajat bebas dari sampel 2 dikalikan ragamnya dibagi dengan NX ditambah NY min 2. Nah, sehingga berdasarkan informasi itu kita bisa membuat selang kepercayaan untuk beda rata-rata populasi 1 dengan populasi 2 atau mu X dikurangi mu Y. Nah, caranya sama membuat selang kepercayaan. Penduga titiknya apa tadi? Mu 1 min mu 2 atau mu X min mu Y. Itu X rata-rata kurang Y rata-rata. Kemudian sebagai batas bawah dikurangi margin of error. Batas atas ditambah margin of error. Nah, margin of error di sini reliability faktornya itu ditentukan oleh nilai T, sebaran T student. Kemudian varian errornya, nah varian errornya kita menggunakan ini, akar dari SP kuadrat per NX ditambah
SP kuadrat per NY. Kenapa ini menggunakan sama, tidak menggunakan S1 kuadrat dan S2 kuadrat seperti halnya kasus yang sebelumnya menggunakan sigma 1 kuadrat, sigma 2 kuadrat. Nah, di sini karena kita menggunakan asumsi bahwa ragam populasinya itu sama, dimana SP kuadratnya itu, sehingga dalam kasus-kasus tertentu sering juga ini ditulisnya sebagai akar dari akar dari SP kuadrat dikali dalam kurung 1/nx ditambah 1/ny. Nah, itu cuma masalah penulisan saja. Itu sangat mudah dilakukan dengan menggunakan pendekatan aljabar. Oke, sebagai ilustrasi, kita akan memperbandingkan kecepatan proses dari dua jenis CPU. Sebagai contoh, untuk CPU pertama, ya saya tidak menyebutkan CPU dari merek X, kemudian ada CPU dari merek Y, begitu saja. Mereknya apa ya, entah apa aja saja. Oke, untuk kasus ini kemudian diambil contoh acak berukuran 17 dari CPU jenis pertama, kemudian diambil sampel acak berukuran 14 dari CPU yang kedua. Nah, kemudian sampel-sampel tersebut diukur tingkat kecepatan prosesnya. Nah, CPU pertama diperoleh rata-rata kecepatan prosesnya 3004 satuan. Kemudian rata-rata kecepatan proses dari 14 CPU jenis kedua yang diambil sebagai sampel itu 2538 kecepatannya. Dengan standar deviasi yang pertama 74, yang kedua 56. Berarti ini kalau secara notasi ini dituliskan NX, ini NY, X rata-rata, Y rata-rata, SX, yang ini SY. Nah, berdasarkan informasi itu, maka kita bisa menghitung berapakah ragam gabungannya, SP-nya. SP-nya bisa dihitung dengan formula yang tadi disebutkan, ini dituliskan kembali. Nah, ini hasilnya SP-nya, SP kuadrat 4427,03. Nah, kemudian nilai T, berarti ini harus dilihat di tabel T student pada tingkat kepercayaan 95% dengan derajat bebas, berarti derajat bebasnya tadi NX plus NY dikurangi 2, 29. Kemudian selang kepercayaan 95%, berarti alfanya sebesar 0,05. 0,05 per 2 berarti ini 0,025. Nah, ini nanti cari di tabel, itu nilainya sebesar 2,045. Sehingga selang kepercayaan 95% bagi perbedaan rata-rata kecepatan CPU pertama dengan CPU yang jenis yang kedua, itu hasilnya adalah ini. Berarti perbedaannya antara 416,69 sampai 515,31. Berarti apa yang bisa kita katakan dengan selang kepercayaan ini? Maka kita bisa mengatakan dengan kepercayaan 95%,
perbedaan kecepatan kedua jenis CPU tersebut antara 400 sekian sampai 500 sekian. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh perbedaannya 500, maka berdasarkan selang ini pernyataan itu bisa kita terima. Ada orang mengatakan, oh perbedaan kecepatannya 430, berarti berdasarkan selang kepercayaan ini juga bisa kita terima. Begitu dan seterusnya. Tapi kalau ada yang mengatakan, oh perbedaannya sampai 1000, yaitu pernyataan yang tidak bisa kita terima karena di luar dari area kepercayaan kita. Oke, yang berikutnya kita masuk pada kasus dua populasi dengan ragam tidak diketahui, tetapi sekarang dengan asumsi ragamnya tidak sama. Ini penjabaran detailnya. Nah, untuk kasus ini maka karena ragamnya tidak sama, berarti tidak perlu lagi kita mencari ragam gabungan. Terus kita hitung dari mana? Ya, kita duga menggunakan ragam sampel masing-masing. Nah, tetapi yang menjadi permasalahan adalah pada saat menggunakan sebaran T. Mencari nilai T-nya sangat tergantung dari derajat bebas. Nah, terus derajat bebasnya apakah bisa dengan menggabungkan derajat bebas dari sampel 1 dengan sampel 2 seperti yang sebelumnya kita lakukan? N1 min 1 atau NX min 1 ditambah N2 NY dikurangi 1, jadi NX plus NY dikurangi 2. Apakah itu bisa dilakukan? Tidak bisa. Kenapa? Karena di sini kita tidak menggabungkan ragam. Nah, kalau demikian derajat bebas ditentukan dengan cara gimana? Nah, itu disebutnya derajat bebasnya dihitung menggunakan derajat bebas efektif seperti ini. Nah, ini adalah cara menghitung derajat bebas efektif. Berarti Anda ingat baik-baik bagaimana menghitung derajat bebas efektif. Nah, tentunya kalau dengan formula seperti ini berarti derajat bebas itu hasilnya bisa pecahan. Nah, kalau pecahan bagaimana? Nah, misalnya dapat derajat bebasnya 15,7. Apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini ada beberapa versi pendekatan. Ada yang menggunakan pembulatan seperti bilangan biasa, berarti kalau pecahannya di atas setengah, di atas 5, maka dibulatkan ke atas. Tapi kalau di bawah 5, dibulatkan ke bawah. Tapi ada juga yang menggunakan round up. Round up itu bulatkan ke atas. Berapapun pecahannya, mau 1, mau 2, mau 3, mau 4 sampai 9, ya bulatin ke atas. Nah, mana yang kita... Nah, itu dikembalikan ke masing-masing. Nah, tapi kalau untuk kasus kita, supaya kita seragam, kita menggunakan pembulatan seperti pembulatan bilangan biasa. Oke, berarti selang kepercayaannya untuk mu1 min mu2 atau mu x min mu y dibuat seperti ini. Nah, apa perbedaannya dengan yang kasus ragam sama tadi di sini? Pada saat menghitung standar error itu menggunakan ragam sampel masing-masing, tidak menggunakan SP. Nah, cuman itu saja bedanya. Nah, tetapi memang perbedaan yang agak ribet atau agak sulit menghitungnya itu pada saat menghitung derajat bebas dari T, karena harus menggunakan formula yang cukup panjang.
Baik, demikian pendugaan parameter untuk kasus dua populasi bagian pertama. Nah, berikutnya Anda bisa simak pendugaan parameter kasus dua populasi ini pada video yang kedua. Terima kasih.